Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin la yashhadu bima anzala ilaika anzalu bi ilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi syahida. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam Ramadan ini, sahur ini tak terasa kita udah masuk hari ke-11. Mari kita sahur bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai faris sahri ramadhana hati sanati fardhulillahi taala. Mudah-mudahan kita dikuatkan puasa ke-11 ini dan senantiasa jadikan dijauhkan dengan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya senantiasa kita harapkan, dunia dan akhirat bisa menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan. Di bulan Ramadan ini terus kita kaji satu demi satu, step by step, sehingga sampai kita bisa menemukan titik ketenangan, sampai kita bisa menemukan segala sesuatu yang seakan-akan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dengan segala sesuatu yang berbau syirik, berbau kufur. Dijauhkan dengan segala sesuatu yang dilakukan mereka-mereka yang masuk dalam golongan laknatullah. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita dihadapkan dengan suatu hal yang satu-satunya, yaitu dipondasi dengan kesabaran yang luar biasa. Karena faktor kesabaran inilah sampai ada firman Allah, innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Menjadi orang sabar ini susahnya minta ampun, tetapi ini yang dipunyai hamba Allah yang dekat dengan Allah. Diolok-olok kita diam, di apapun kita diam, dijelek-jelekin, bahkan difitnah pun kita tetap diam. Justru kadang-kadang mereka kalau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dihina orang Quraisy, maka Rasulullah selalu mendoakan mereka, semoga ya Allah bukain hati mereka, karena mereka belum dibukain hatinya. Itu kalau baginda Rasulullah memberikan tauladan yang bagus buat umatnya. Sekarang kita sebagai umatnya, kenapa kita tidak berbuat seperti itu? Kenapa justru kita ketika diolok-olok, ketika dihina, justru kita seakan-akan melawan, menentang, dan bahkan yang paling jahat lagi, kita membalas dengan hantaman. Sebagaimana apapun yang terjadi, kalau sudah kita katakan sebagai hamba Allah yang kufur, masuk dalam golongan kafir, Masya Allah, kita tidak bisa apa-apa. Kita sebagai hamba Allah semata wayang, kalau sudah dinas jadi menjadi hamba Allah yang kufur, tidak bisa menikmati nikmat Allah, tidak bisa mengucapkan rasa terima kasih apapun terjadi. Seharusnya kita harus bersyukur, di mana kalau kita melihat kita dilahirkan dari golongan atau dilahirkan dari seorang ibu yang beragama Islam. Mereka belum dibukain hatinya ketika dilahirkan dengan seorang ibu yang agamanya di luar Islam. Tinggal menunggu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali menjadi hamba Allah yang kufur atau golongan kafir. Di sini disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafur, yaitu yang kafir, wasabtu, dan menghalang-halangi atau orang lain an sabilillahi, ke jalan Allah. Jadi orang-orang kafir yang menghalang-halangi ke jalan Allah. Bagaimana ke jalan Allah? Seperti kita menghalang-halangi mereka sedang jihad, sedang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan,
menghalang-halangi mereka untuk membangun musola, menghalangi mereka untuk membangun masjid, menghalang-halangi mereka untuk berdakwah. Ini merupakan suatu kafura wasatu an sabilillah. Qad dhallu, benar-benar telah sesat. Jadi qad dhallu, benar-benar telah sesat. Dolalah, dalam kesesatan. Di sini sebutkan qad dhallu dolalah. Jadi benar-benar dah sesat dalam kesesatan. Sudah disebutkan dalam kesesatan, sesat terus. Fa'idan, yang jauh. Segala suatu kesesatan yang jauh sekali. Sudah benar-benar tenggelam, ditenggelamkan lagi. Sudah tersesat dengan kesesatan, dengan kekufuran, kekafirannya, lebih tenggelam lagi dalam kekafirannya. Kalau sudah begini bagaimana? Apakah kita harus menunggu segala sesuatu? Tidak bisa. Kalau hati belum dibuka hatinya, maka Allah belum bisa menurunkan itu. Tetapi kalau jika Allah menghendaki kun fayakun, orang itu dibukain hatinya, ada jalan ke sini. Ada jalan orang ini bisa taubat kemudian masuk Islam. Banyak kejadian, banyak sekali. Banyak kejadian mereka yang tadinya musuh Rasulullah SAW sekarang jadi sahabatnya luar biasa. Bagaimana sepak terjang Umar bin Khattab waktu itu melawan Rasulullah, sekarang jadi sahabatnya baginda Rasulullah yang luar biasa. Semua itu tidak lepas dari segala sesuatu hidayah dari Allah. Maka ada firman ini, innal ladzina kafaru wasaddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang kafir, wa dzalamu, dalam melakukan kezaliman, lam yakunillahi, maka Allah tidak akan liyaghfira lahum, mengampuni mereka. Jadi kalau orang kafir ini melakukan suatu kezaliman, lam yakunillahi liyaghfiru lahum, maka Allah tidak akan liyaghfiru lahum, mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum, dan tidak pula akan menunjukkan mereka thariqa, yaitu jalan yang lurus. Jadi wala liyahdiyahum thariqa, Allah sudah liyaghfir lahum, tidak akan mengampuni mereka dan juga tidak akan menunjukkan mereka jalan-jalan yang lurus. Ini sudah merupakan suatu apa? Karena orang kafir sudah dibilang laknatullah. Makanya di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat dan hidayah, mereka-mereka yang kafir, yang kufur, berusaha merongrong atau berusaha menggagalkan puasa Ramadan kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kezaliman. Di mana itu banyak sekarang. Sekarang banyak di mal-mal berusaha memamerkan suatu hal yang berhubungan dengan syahwat. Agar kita orang muslim ketika menjalankan puasa terjebak dalam zina laman aib, zina laman qalbi. Mereka orang kafir sedang enak-enaknya dia memamerkan segala sesuatu, bahkan mengajak kita untuk membatalkan puasa Ramadan. Diisi statusnya, ayo makan sini enak, yuk tak bikinin ini. Aku anak puasa, dasar puasa lah. Aku juga nggak puasa, kita sama-sama nggak puasa. Ayo tak bikin ini. Ini mereka ada merupakan bagian daripada wadzalamu lam yakunillahi yaghfiru lahum wa la yahdiyahum thariqa. Dan mereka ini adalah mereka golongan-golongan yang sudah dilaknatullah oleh Allah. Dinas. Kalau kita terjebak, bisa tercengkrama dengan ini, otomatis kita tidak puasa. Padahal hukumnya puasa Ramadan adalah wajib bagi siapapun. Kalau nggak bisa menjalankan puasa Ramadan, kita kena denda dengan namanya fidyah. Ini merupakan suatu kewajiban yang fatal, kewajiban yang harus dijalankan kita semua sebagai orang muslim. Jangan mengaku setelah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian kita masuk Islam. Setelah masuk Islam, bimbinglah diri kita ini
ke jalan, yaitu apa yang sudah diperintahkan Allah, yaitu apa yang diperintahkan Allah, dan apa yang sudah dilarang Allah jangan dilanggar, jangan dilakukan. Allah sudah melarang ini, semua ada. Justru dengan segala sesuatu yang bisa membangkitkan diri kita untuk menjadi atau untuk menumbuhkan daripada iman kita, ini yang harus kita pelajari. Dengan cara apa? Pelajari Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, spesial edisi bulan Ramadan. Kemudian setelah ada tariqah, itu ke jalan yang lurus, tidak dibukain oleh Allah, maka diteruskan ayat berikutnya, illa tariqah jahannam. Jadi tariqah bukan tariqul jannah, jalan menuju ke surga. Di sini disebutkan illa tariqah jahannam. Jadi kecuali adalah jalan mereka adalah jalan lurus menuju apa? Menuju neraka jahanam. Ingat neraka jahanam. Baginda Rasulullah sampai pingsan 3 hari, tidak makan, tidak minum, nangis terus. Karena malaikat Jibril memberitakan segala sesuatu bahwa hari ini Allah membuat neraka yang paling panas, yang paling dasar dengan lubangnya, yaitu neraka jahanam, dibikinkan untuk umat baginda Rasulullah SAW. Neraka yang paling panas, neraka yang paling dalam. Sini disebutkan ila tariqal jahannam. Coba bisa kita bayangkan, bisa kita pikirkan, kenapa kita sekarang justru memperbanyak maksiat? Kenapa justru kita sekarang memperbanyak segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak perlu Ustaz jelaskan satu persatu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa justru sekarang kita masalah hal sepele, masalah hal yang bisa membangkitkan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Allah larang, justru ini kita gembor-gemborkan, kita bangkitkan, seakan-akan kita ingin melawan Allah. Kalau sudah tahu bagaimana panasnya, sudah di sini disebut ila tariqul jahannam, masya Allah. Kita semua bukan ahli surga, tetapi kita tidak kuat selamanya di neraka. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap bahwa kita, ya Allah, aku pasti akan jadi ahli surga. Jangan berharap ketika kita ibadah kita, sholat kita terasa lama, terasa khusyuk bagi kita, belum tentu khusyuk di mata Allah. Karena dalam hati kita terasa ada istilah satu titik pamit, maka dibatalkan sholat kita, dibatalkan puasa kita. Apapun bentuknya amalan yang kita itu yang masuk dalam husnul amal, ketika ada satu titik kesombongan, satu titik ingin pamer, maka Allah batalkan ini, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah menjalankan segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan segala ini untuk dijalankan, tetapi dalam kita menjalankan harus disertai dengan dibuang egois sejauh-jauhnya, disertai dengan kesabaran, al-imanu atu'minu billahi wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Ini penting sekali. Kemudian disebutkan lagi khalidina fiha abada. Sudah dijauhkan illa tariqal jahannam khalidina fiha abad. Ya Allah, ketika kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam, pasti disebutkan khalidina fiha abada, yaitu mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dalam waktu akhirat. Waktu di dunia kita ngerasain umur 70 udah oyi, umur 64 sudah karaten, tidak bisa dibangga-banggakan, orang sakit-sakitan di dunia. Tetapi kalau di akhirat, di mana orang di akhirat ini umurnya kembali lagi, orang yang sudah mati umurnya kembali lagi. Berapa umurnya? Sakit-sakitnya bisa merasakan sakit, nikmat-nikmatnya bisa merasakan nikmat. Umur berapa? Umur 33. Jadi orang tua yang mati nanti di sana kembali lagi umur 33. Semuanya umur 33. Dan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi yang kita ambil hikmahnya, umur 33 ini masa kita produktif. Tetapi bukan produktifnya kalau dicana kekal abadi selamanya, adalah masa sakit-sakitnya disiksa. Kalau misalkan masuk surga, nikmat-nikmat
secepatnya menikmati kenikmatan surga. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah, senantiasa ikhlas dalam menjalankan ibadah, senantiasa apa yang kita lakukan dan husnul amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, wa kana dzalika, dan hal itu 'ala Allah, bagi Allah, yasira, sangat mudah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan ini merupakan hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk dalam neraka jahanam, siapa yang bisa menolong kita? Sebagaimana Abu Bakar dipanggil baginda Rasulullah SAW ketika sudah semuanya, dia tidak punya apa-apa. Kemudian Abu Bakar ditanya, "Ya Abu Bakar, apa yang kau punya sekarang?" Jawaban Abu Bakar santai sambil dipeluk Rasulullah SAW. Jawaban Abu Bakar, "Ya Rasulullah, yang kupunya itu Allah wa anta ya Rasul." Jadi yang kupunya itu Allah dan engkau ya Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita bisa nggak seperti ini? Ketika kita punya harta kita baru digerus, bangkrut, sudah kita pikirannya tidak bisa mikir, seakan-akan kita sudah paling down, tidak punya apa-apa. Padahal kita masih punya Allah. Padahal kita masih punya Allah untuk apa? Untuk curhat. Waktunya apa? Waktunya wa minal lail, yaitu seperti gamal. Makanya jam 2 bangun. Kita bangun jam 2, sholat tahajud, waktunya kita curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah curhat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, jalankan secara istiqomah. Jangan pada saat kita mendapatkan suatu masalah, kemudian kita curhat sama Allah. Setelah masalahnya diangkat oleh Allah, tidak pernah lagi kita curhat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan suatu keterlaluan. Artinya apa? Artinya di saat kita perlu aja kita dekat sama Allah, di saat diberikan suatu kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita tidak bisa. La in syakartum la azidannakum, tidak bisa. Ingat, inna azabila syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih dengan kufur kita, dengan kekafiran kita, dengan kesombongan yang kita punya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amal yang Ustaz mulia. Apa yang kita kaji sekarang ini semoga bermanfaat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, bulan penuh rahmat ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyelesaikan bulan Ramadan, diberikan suatu kesehatan yang luar biasa, karena kekayaan yang hakiki, kekayaan yang nomor 1, yang tidak ada duanya, yang tidak bisa memiskinkan kita, hanyalah kekayaan satu, ketika Allah berikan kita sehat. Ini nomor 1. Tapi pada dasarnya manusia tidak terima. Ketika manusia diberikan sehat tidak terima. Mintanya apa? Harta-harta. Buat apa kita punya harta banyak sementara kita sakit-sakitan? Mereka bisa makan enak, kita tidak bisa makan enak, padahal kita punya harta banyak. Kenapa? Karena sudah dinas oleh dokter, didikrin bahwa ini orang tidak boleh makan ini, makan itu, makan. Sehingga nggak ada yang kita makan, hanya air putih. Mereka para fakir miskin bisa seenaknya makan ini, makan ini. Karena apa? Karena mereka yang dia punya adalah sehat, nikmat sehat, bisa mensyukuri nikmat sehat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah, yang bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan penuh kesehatan, dengan penuh kenyamanan. Bahkan Allah memayat tawakal Allah fa huwa hasbuh, bahwa kita dicukupi semua kebutuhan kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.